Yang pertama sebenarnya kalau DPR mau serius, draft RUU itu sudah ada. Bisa menggunakan draft RUU yang dulu tidak digunakan di tahun 2021. Kan di 2021 itu mau revisi, tapi kemudian dibatalkan karena Pak Jokowi tidak menghendaki. Alasan waktu itu Ketua Balek kenapa tidak direvisi? Karena pemerintah tidak menghendaki. Nah, di dalam draft RUU versi DPR tahun 2021 Bapak, itu desain keserentakannya sama dengan yang diputuskan oleh MK. Jadi di 2021 bahkan DPR itu pernah merancang model keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kalau mau sebenarnya ingin berproses dan dialektika deliberasinya bisa cepat, kan naskah sudah ada. Dan itu dihasilkan oleh Badan Keahlian DPR. Tinggal dimutakhirkan dengan menyelaraskan putusan-putusan MK terbaru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan, saya mungkin mundur dari belakang, tadi soal penjabat. Makanya ketika kami mengajukan permohonan, suasana kebatinannya adalah bukan penjabat yang diangkat oleh eksekutif nasional, tetapi pilihannya yang kami tawarkan adalah kepala daerah hasil pilkada 2024 menjabat sampai terpilih kepala daerah definitif hasil pemilu serentak daerah 2031. Dengan demikian kita bisa menghindari politisasi oleh presiden hasil pemilu 2029 yang ingin mengkondisikan kemenangan eksekutif legislatif di daerah pada pemilu serentak 2031. Dan yang kedua, opsi yang kami juga tawarkan adalah supaya terlepas dari politisasi, ya sudah, sekda saja yang serta-merta menjadi penjabat. Itu salah satu usulan. Karena kan kita bicara kalau drop-dropan dari pusat itu nyata ada apa adanya. Karena misalnya soal fakta integritas, menjadi penjabat fakta integritas akan menjadi pemenangan dari calon ini calon itu, kan kejadian di 2024 Pak. Nah itu opsi-opsi, tapi itu hanya akan jadi angin lalu kalau RUU Pemilu tidak dibahas. Makanya RUU Pemilu ini harus dibahas. Tidak mungkin membahas RUU Pemilu itu hanya dalam hitungan bulan. Sementara ibarat tubuh, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 itu sudah kena operasi di mana-mana, sudah tambal sulam di mana-mana. Sudah dibatalkan oleh MK setidaknya melalui lebih dari 30 putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi staminanya itu sudah tidak fit, ibarat kena penyakit sudah kronis. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal tadi Bapak sistem pemilu. Tawaran misalnya sistem pemilu proporsional. Ada putusan MK nomor 114 tahun 2022. Di dalam putusan itu di halaman 712 sampai 713, MK mengatakan bahwa sistem pemilu sebenarnya kalau dilihat dari original intent perubahan Undang-Undang Dasar, yang lebih dikehendaki oleh pengubah Undang-Undang Dasar adalah sistem yang terbuka. Tapi MK memahami apapun pilihan sistemnya pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu silakan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan pilihan sistem yang relevan untuk Indonesia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, merumuskannya tidak boleh tergesa-gesa. Sehingga kalau kita mau merubah sistem, simulasinya bisa komprehensif. Apa implikasinya terhadap penegakan hukum, apa implikasinya terhadap manajemen, terhadap penyelenggara pemilu, dan juga terhadap penggunaan teknologi. Nah yang unik di putusan 114 ini, di poin yang ketiga MK mengatakan pilihan sistem pemilu harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, peran partai politik secara kelembagaan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur di pasal 22E ayat 3. Partai politik adalah peserta pemilu DPR dan DPRD. Itu kan 22E ayat 3. Pintu masuk untuk DPR, DPRD hanya melalui partai dan perlu dijaga pelembagaannya. Yang kedua, memperhatikan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nah, atas dasar pertemuan itu Pak,
Satu, pelembagaan partai diperhatikan, bagaimana ideologi partai dijaga, kaderisasi dijaga. Yang kedua, kedaulatan rakyat juga diperhatikan untuk terhubung dengan wakilnya. Masyarakat sipil kemudian hadir dengan gagasan sistem pemilu campuran. Setengah anggota DPR, DPRD dipilih melalui proporsional tertutup. Para kader organik, penjaga ideologi partai, elit yang mungkin tidak sempat turun ke dapil dicalonkan lewat proporsional tertutup. Tapi para kader yang punya basis massa kuat, populer, ya jangan diadu lewat nomor urut, tapi lewat dapil berwakil tunggal. Satu dapil, satu wakil. Kombinasi. Jalan tengah. Contohnya, kalau populer seperti misalnya Bapak begitu ya, ya pasti mampu bertarung langsung memperebutkan kursi. Tapi kader yang kerjanya menjaga organisasi partai, menjaga kaderisasi, bisa jadi dia tidak sempat turun ke dapil. Maka apresiasinya adalah lewat nomor urut di proporsional tertutup. Nah, kami sudah menulis Pak, policy brief, nanti saya berikan ke Pak Endang, soal kajian sistem pemilu campuran. Kalau mau kita konsisten, kader partai harus dikasih syarat untuk bisa siapa yang dicalonkan di pemilu DPR DPRD. Kalau kami di masyarakat sipil mengusulkan, Bu, Ibu Bapak, minimal berstatus sebagai kader paling kurang 3 tahun sebelum pendaftaran calon, sehingga mau artis, mau akademisi, mau aktivis berproses bersama partai, ikut kaderisasi, ikut rekrutmen yang betul-betul mempelajari apa yang menjadi platform dan ideologi partai. Dulu kami usulkan, tapi kan yang nggak mau membentuk undang-undang. Bahkan dari 3 tahun kami turunkan 1 tahun deh gitu, tetap juga sukses ditolak. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kejernihan dan kesungguhan pembentuk undang-undang menjadi jawaban. Yang terakhir adalah soal pilihan terkait dengan penggunaan teknologi. Di slide saya itu sudah dirumuskan teknologi untuk memperkuat campaign finance reform, reformasi dana kampanye. Kita ini sebenarnya ada perubahannya Pak Andi. Batasan jumlah sumbangannya naik terus. Hampir tidak mungkin. Individu itu boleh menyumbang 2,5 miliar maksimal. Badan hukum maksimal 25 miliar. Faktanya Ibu Bapak tidak pernah ada yang lapor menyumbang sampai individu 2,5 miliar, badan hukum maksimal 25 miliar. Karena kenapa? Karena mereka takut menyumbang ke partai politik. Kalau nyumbang ke Partai Demokrat, tidak satu aliansi dengan rezim, bisnis bisa hancur, bisa dikriminalisasi. Itu tradisi politik yang belum muncul di negara kita. Berbeda pendapat harusnya menjadi sesuatu yang biasa. Menyumbang ke partai politik bagi masyarakat kebanyakan masih berisiko. Risiko apa? Risiko kriminalisasi, risiko ancaman bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Ini juga kultur yang harus diubah. Makanya kami mendukung sejak 2010 penguatan pendanaan negara untuk partai politik. Dana negara untuk partai politik atau yang disebut Banpol saat ini 1.000 per suara sah, 1.200 untuk DPRD provinsi, 1.500 untuk DPRD kabupaten kota, memang tidak mencukupi. Walaupun dengan 1.000 misalnya Demokrat setiap tahun mendapatkan 10 miliar, PDIP mendapatkan 28 miliar. Tapi mengelola partai pada tingkat nasional untuk kaderisasi, rekrutmen, dan lain sebagainya butuh lebih besar dari itu. Kami mendukung. Tapi harus dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas, bukan cek kosong begitu saja. Nah, yang terakhir soal dana kampanye. Laporan dana kampanye di kita basa-basi, bohong-bohongan. Di dalam rekomendasi usulan RUU yang kami rumuskan, kami mengusulkan untuk live track report, live report. Jadi sumbangan dana kampanye itu dibuat real time. Siapa yang menyumbang basisnya online. Tidak seperti sekarang. Memang pengaturan, kalau Ibu Bapak baca peraturan dana kampanye yang diterbitkan oleh KPU, itu memang birokratisasi sumbangan dana kampanye. Ingin menyumbang ke partai, dokumennya saja itu puluhan lembar yang harus diisi. Harus punya NPWP. Harus punya NIK, NPWP, alamat jelas, dan pernyataan-pernyataan yang harus diisi.
Jadi jangan-jangan birokratisasi administrasi model begini tidak menghendaki dana dari publik, karena betul-betul rumit begitu. Sementara kita sudah model kris, sudah model transfer. Nah, jadi harus juga ada kemudahan bagi publik untuk menyumbang dana kampanye. Memang ada intensi memang di pemilu 2024 lalu untuk memperlemah pengawasan terhadap aparatur sipil negara. Contohnya apa? Sebelum pemilu 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara dibubarkan. Padahal itu menjadi sandaran kita untuk menjaga netralitas ASN. Kami Perludem, ICW, Kontras sedang menggugat undang-undang ASN untuk meminta agar eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara dipulihkan. Karena kita mengalami kekosongan fungsi, terutama belajar dari pemilu lalu. Sidangnya sudah lama selesai tapi belum putus. Harapan kami itu bisa menjadi pintu masuk. Kita butuh institusi yang menjadi garda pengawas netralitas aparatur sipil negara. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa semua bersuara mengawal RUU Pemilu ini jangan ditunda-tunda lagi. Kita membuang waktu, ini sudah sangat lama, sudah bulan Oktober, belum ada hilalnya, naskah akademik belum ada, RUU belum ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.